Saudara, baru minggu yang lalu kami ini pulang dari Israel. Tapi ada sebuah rema, saya sampai ngomong gini, lucu ya. Tuhan itu mengajar seperti seri, saudara. Nah, hari ini yang ingin saya bagikan sedikit sebelum kita mengakhiri persekutuan kita malam hari ini adalah seri ketenangan yang sekarang. Tuhan ngomong gini, kamu cerita soal seri ketenangan. Ya, nanti ada waktu lagi kamu harus seri soal menjelaskan soal seri ngucap syukur. Lalu lagi Tuhan katakan nanti selanjutnya kamu harus sharing yang namanya seri mengerti pembagian tugas dalam hidup kita. Saya ngomong gini, Tuhan kok kayak film silat. Ya toh, kan ada film silatnya Condor Heroes, saudara ya. Itu zaman kueceng itu. Yang ngerti pasti sama tuanya sama saya. Ya. Lalu setelah itu ada seri lagi apa? Yoko, betul gak? Setelah Yoko ada itu tuh golok naga itu loh, apa namanya? Tiobuki. Kok apa sih? Tapi saya nontonnya silat jadi saya ngerti, saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama membaca. Tadi firman dikatakan, ya toh, kalau engkau makin sering membaca firman Tuhan, maka engkau akan makin mengenal Tuhan, betul? Dan apa? Praktek. Jangan cuma mendengarkan firman, amin, amin, amin. Habis itu tanya, tadi khotbahnya apa, Ci? Apa ya, saya kok lupa. Jangan, saudara. Setiap firman yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, kita akan baca Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 16. Kok cerita Natal, Ci? Memang, ya toh. Tapi Lukas yang kedua ayat 8 sampai 16. Saya akan baca, saudara, saya menyadari bahasa dan cara saya berbicara itu cepat. Atau saya tadi barusan ditunjukin Feby, Tante Lani mau lihat klip gak? Ya boleh, saya lihat klip. Saya tuh melihat diri saya sendiri. Ngomong kok kayak kereta api, saudara. Saya bilang, saya harus mulai belajar memelankan suara. Itu bukan memelankan dalam melambatkan. Itu. Kalau memelankan suara, nanti saudara semua tertidur dengan nyanyi. Seperti saya nyanyikan dan lakukan ya. Jadi mungkin saya akan ngomong keras supaya saudara kaget-kagetan sedikit. Atau supaya sampai enggak ngantuk. Ya, saya bacakan. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sampai sini, saudara. Saat saya berkata tadi di awal, Tuhan, kami ini pilar, apa yang harus kami lakukan? Kami itu harus apa sepanjang tahun ini, betul tidak? Untuk kita itu bisa melalui tahun ini dengan Tuhan. Saudara, kalau penubuatan dari tahun kemarin, rasanya mau masuk tahun 2023 menakutkan. Atau mungkin yang takut cuma saya tidak tahu. Tapi rasanya kok sulit. Lalu saat Tuhan bilang berkata bahwa kamu pergi. Atau kamu pergi ke Israel. Ambil yang namanya ketenangan, pengucapan syukur. Sehingga engkau bisa menerima semua janji Tuhan. Senang enggak, saudara? Senang. Tapi ternyata tidak seindah judulnya. Ya. Tapi hari ini saya mau membagikan sedikit soal yang namanya tenang itu seperti apa. Ya. Di sini dikatakan, Lukas yang kedua ayat ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Kalau yang namanya gembala, saudara, kalau yang gembala itu di Israel itu tidak seperti di Indonesia, saudara ya. Itu padang gurun. Jadi kalau dingin, dingin banget. Kalau panas, panas banget. Tapi dikatakan di sini gembala-gembala ini tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Menurut saya ya, saudara bayangkan menjaga ternak pada waktu malam, saudara bakal tenang apa ribut? Hah?
Saudara, ternak juga butuh istirahat. Setelah berjalan mungkin seharian atau makan seharian, dia juga butuh istirahat. Dan saat gembala ini menjaga, tenang. Kenapa? Sudah malam. Ada sebuah suasana, ya toh, yang tidak hiruk pikuk. Tapi apa? Tenang. Itulah kenapa mereka ini menjaga di waktu malam. Nah, tapi di tengah-tengah ketenangan yang mereka punya, dikatakan firman Tuhan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Saudara, dalam ketenangan yang mereka miliki, mereka diberikan anugerah menjadi orang yang pertama yang menerima berita bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, lahir. Betul enggak? Tapi gembala ini orang yang sederhana. Dikatakan bahwa sekelompok orang yang sederhana, yaitu para gembala. Saudara pernah menemui gembala ruwet? Saudara, yang diruweti apa sih? Menggembalakan, lebih susah, lebih ruwet menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Lebih ruwet. Tapi kalau menggembalakan kambing dan domba, mereka cuma taunya apa? Makan dan jalan. Betul enggak? Sederhana yang dijalani. Cuma menjaga kambing domba. Tapi kesederhanaan yang mereka punya bukan sembarang sederhana. Gembala ini harus punya daya tahan yang sangat kuat. Kuat kedinginan, ya, kuat kepanasan, sampean cuma kena AC aja sudah kedinginan. Mengkerut semuanya, ya, mendadak suara hilang. Mata menyipit perlahan-lahan. Saat saya ngomong bertambah pelan, saudara tambah merem. Lalu terdengar nafas yang halus. Bangun saudara. Kenapa? Engkau harus punya daya tahan yang lebih. Meskipun engkau bergerak dalam ketenangan yang Tuhan bilang, tapi engkau harus punya stamina yang lebih, yang kuat untuk apa? Berjaga-jaga. Namanya juga menjaga kawanan domba. Waspada dan berjaga-jaga. Tapi gembala ini adalah orang yang sederhana. Tidak kebanyakan mikir. Justru oleh orang-orang yang sederhana ini, Tuhan memberitakan kabar yang pertama kepada mereka tentang kelahirannya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Tuhan itu memberikan cara yang paling gampang untuk memberitahukan Juru Selamat lahir. Engkau harus bersuka cita. Tuhan pasti akan memilih jalan yang paling sederhana. Karena Tuhan kita punya Tuhan yang penuh anugerah dan perkemurahan. Menurut saya ya, Tuhan tidak mungkin mencari cara yang ruwet. Kecuali saudara adalah gembala yang ruwet. Kenapa? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dipikir, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, itu yang Dia berikan kepada kita. Betul tidak? Sekarang kalau saudara punya keruwetan tersendiri dalam hidupmu, Tuhan bisa tidak memberikan jatah kita untuk mendengar yang pertama? Bisa. Tapi pasti dengan cara yang lebih ruwet. Yang kita tidak terpikirkan. Itulah kenapa Tuhan memilih yang sederhana. Cuma gembala, duduk dengan tenang, punya stamina yang kuat, waspada berjaga-jaga, tidak ruwet. Maka dia dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lumrah, tiba-tiba dalam ketenangan ada malaikat datang. Boom, gitu. Kaget. Dari mana datangnya? Tiba-tiba ada. Saudara, di dalam hal ketenangan tadi, saat Tuhan memberitakan berita kepada kita, engkau butuh kemampuan dan dianugerahkan Tuhan untuk melihat yang ilahi. Saat saya baca ini saudara dan Tuhan jelaskan, saya tuh ngomong sama diri saya, Tuhan sebenarnya ini pilar banget. Setelah itu dikatakan, malaikat itu kepada mereka, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ya toh? Jadi setelah dia dalam ketenangan tadi, lalu tiba-tiba malaikat keluar memberitakan beritanya. Saudara, ini gembala orang yang sederhana. Nah saya ngomong, betul enggak? Tiba-tiba dia melihat malaikat dan mendadak mereka mengerti apa yang dikatakan malaikat. Kenapa? Orang sederhana. Di firman Tuhan, sudah masih ingat Bileam? Waktu Tuhan bilang kamu jangan pergi dan dia memaksa pergi. Di jalan ketemu malaikat enggak? Hah? Ketemu. Kok tahu? Karena kita baca ceritanya.
Tapi Bileamnya tahu enggak ada malaikat? Enggak tahu. Yang tahu siapa? Keledai. Beda ya. Para gembala ini begitu mereka melihat malaikat, mereka langsung lihat. Dalam kesederhanaan mereka punya. Tapi Bileam ditemui malaikat di jalan. Tapi dia tidak melihat. Kenapa? Ruwet. Dia sudah sibuk dengan memikirkan mau memberkati bangsa Israel, apakah dia harus mengutuknya, ya toh? Mungkin dia akan sedang menghitung berapa banyak harta yang akan diberikan oleh raja yang mengundangnya. Terlalu banyak pikiran. Sampai akhirnya keledainya yang lihat. Tapi malaikat ini orang yang sederhana. Dalam ketenangan yang mereka punya dan kesederhanaan, mereka dimampukan Tuhan melihat yang ilahi. Mereka bertemu dengan malaikat dan mengerti apa yang malaikat itu katakan. Saudara masih ingat saya pernah sharing di tempat ini. Saya tidak tahu apakah itu penglihatan ataukah itu mimpi. Gitu. Tapi yang saya tahu saya kecil. Mungkin masih umur sekitar 1 sampai 2 tahun, 2 tahun 3 tahun. Saya masih ingat di situ saya pakai baju seperti orang dibaptis, saudara, yang blong gitu aja loh. Cuma pakai rok pendek. Lalu saya masuk ke dalam sebuah ruangan yang seperti ruang kerja. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan yang melambai. Saya tidak lihat mukanya, tapi saya cuma bisa lihat kakinya. Dan berlubang paku. Saat tangannya melambai, lalu saya datang mendekat. Saya duduk di bawah kursinya, saudara. Setelah itu tiba-tiba ruangan terbuka. Banyak orang masuk. Meja yang saya lihat itu panjang banget. Lalu tiba-tiba semua orang masuk dan duduk di tempat masing-masing. Lalu mulailah acaranya. Saya tidak tahu karena saya sibuk melihat orang. Tiba-tiba mereka memulai seperti sebuah rapat. Membuka banyak lembaran dengan tulisan yang saya tidak mengerti. Dengan bahasa yang tidak mengerti. Saya cuma melongo. Saya cuma lihat, saya tahu ini orang-orang sedang bekerja. Setelah melihat penglihatan itu saya nangis, saudara. Kenapa? Tuhan, harusnya itulah bagian pilar duduk dekat tahta. Kita ini orang-orang yang pertama harusnya yang menangkap pesan Tuhan untuk Indonesia, untuk dunia, untuk hidupmu, untuk hidup saya, untuk tempat ini. Kita harusnya orang yang pertama menerima kabar sukacita. Masalahnya di penglihatan itu saya tidak mengerti bahasanya Tuhan. Saya ngomong, Tuhan kok aku masih kecil. Aku bahkan tidak mengerti engkau bicara apa. Aku bahkan tidak mengerti engkau sedang melakukan apa. Yang saya tahu mereka rapat. Mereka membahas begitu banyak hal dengan tulisan yang saya nggak ngerti. Dengan bahasa yang nggak ngerti, stres saya lihatnya. Dari situ saya ngomong, Tuhan buat aku dewasa dan akil balik. Dan buat setiap kali aku masuk ke ruang kerjamu dan engkau rapat, aku bisa mengerti apa yang sedang kau rancangkan. Sama saudara, seperti malaikat. Dia punya takaran yang pas menurut saya. Dari usia, pengertian, sehingga apa? Tuhan dengan mudah memberitakan berita yang sukacita. Kelahiran juru selamat. Dan dia mengerti bahasa yang malaikat ini lakukan. Dia mengerti bahasa yang diperintahkan. Betul enggak? Dikatakan kamu akan menjumpai nanti bayi lahir di Palungan, di Bethlehem, di kota Daud. Ngerti? Kalau anak-anak sekarang kalau saya bercanda. Ya toh, kalau engkau tidak mengerti bahasa Tuhan, maka malaikat datang kita sudah kaget. Dia ngomong kita melongo. Kamu nanya. Ya toh, enggak ngerti bahasanya. Kata malaikat, gua ngasih tahu lu tahu gitu kan. Bukan nanya, memberitahu, bukan nanya. Tapi karena kita kaget tidak mengerti bahasanya. Kita pikir mungkin dia pelancong yang sedang tersesat di padang gurun. Enggak ngerti, betul enggak? Engkau harus mengerti bahasanya Tuhan. Yang pertama, tahun ini dilarang panik. Engkau harus punya keterangan yang pertama. Dalam ketenangan engkau harus punya daya tahan. Di tengah apapun yang Tuhan berikan, saudara, pilar, ya toh, tiang itu menyangga. Fondasi itu di bawah. Makin dalam engkau ke bawah, makin besar bangunan yang kau sangga. Betul enggak? Tapi kalau fondasi itu makin dalam, untuk memasukkannya engkau harus dipukul berulang-ulang. Saudara pernah lihat masang tiang pancang? Kan enggak pernah pakai palu yang kecil. Tuk, 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 tuk. Sampai kapan saudara? Sampai kumisan jenggotan gondrong dipotong gundul tumbuh lagi enggak bakal nyampe. Betul enggak? Engkau harus ada beban yang sangat berat, yang sangat kuat, yang menghantam. Bam! Masuk. Bam! Sekali lagi. Terus sampai takarannya pas.
Setelah itu baru mulai dibangun di atasnya. Makin tinggi bangunan yang engkau punya, makin dalam fondasi yang kita tanam. Maka makin banyak hantaman yang Tuhan izinkan. Tapi percayalah Tuhan jamin. Engkau harus tenang. Sekarang bayangkan kalau tiang itu berlari-lari. Mau dipukul, pindah tiangnya. Mau dipukul, pindah tiangnya. Tidak kelar saudara. Engkau harus punya ketenangan. Engkau harus punya daya tahan. Dan engkau harus minta anugerah. Kenapa? Melihat yang ilahi. Kalau engkau tidak bisa melihat yang ilahi, saudara tidak akan nangkap. Saudara, Tuhan itu bergerak di alam roh. Kita ini ada roh dan daging. Tapi yang menguasai kita kebanyakan apa? Jiwa dan daging. Pikiran. Tapi sekarang engkau harus bisa menangkap yang ilahi daripada Tuhan. Engkau harus ketemu dengan malaikatnya. Engkau harus mampu mendengar yang ilahi juga. Tapi bukan cuma mendengar, engkau harus mengerti apa yang dikatakan roh Tuhan dalam hidupmu. Tadi loh 7 roh Allah. Itu kudu komplit dalam hidup kita tahun ini. Ya. Nah, lalu dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, saya ulang terus supaya apa? Nyantel. Ya. Engkau harus punya apa? Tenang. Engkau punya daya tahan, engkau punya kewaspadaan. Dan yang kedua, engkau harus dianugerahi, minta Tuhan. Tuhan, buat aku bisa melihat yang ilahi. Setelah melihat, engkau harus apa? Aku harus bisa mendengar Tuhan. Apa yang kau katakan. Dan mengerti, menangkapnya dalam ketepatan. Sudah berapa biji itu tadi poinnya? Saudara tuh antara melongok, lihat saya ngerti, bingung atau apa, mukanya kok enggak jelas. Ya toh? Saya berharap seberapa kita juga yang streaming hari ini harus mudeng. Karena ini penting, ini baru seri yang pertama. Ya toh? Kueceng. Ya toh? Seri dasar ini tuh. Ya. Setelah itu apa? Engkau harus punya percaya penuh. Setelah malaikatnya pergi, ya toh, dikatakan, yuk marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Saudara, orang yang sederhana itu gampang percaya, betul enggak? Tidak banyak pertimbangan. Kalau dengan Tuhan, sampean banyak pertimbangan, kebanyakan mikir, itu tandanya engkau tidak percaya. Ini orang sederhana. Dan saat dikatakan tuh ke Bethlehem, ke kota Daud, dia percaya loh. Yuk, tanpa ragu, tanpa bertanya, tadi yang kasih tahu kita siapa ya? Enggak, tapi mereka langsung bilang, mari kita pergi ke Bethlehem. Dan melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Punya percaya yang solid Bapak Ibu Saudara. Percaya itu ngomong gampang, praktek susah. Yang saya bicarakan malam hari ini semuanya gampang. Tapi melakukannya kalau tidak dengan Tuhan jadi sulit. Terlalu sulit. Ya toh? Kalau tidak dengan Tuhan. Tapi sekali lagi kalau engkau sederhana, maka engkau akan mudah percaya. Biasanya orang yang tidak percaya itu orang yang ruwet, itu saudara, yang pikirannya jelimet. Ini dipikir. Saya pernah waktu itu, gitu, sering kali Pak Yusa kalau ngomong gini, tapi kan tidak bisa, Kong harus begini. Guys, kue iki lho, kakean mikir, kebanyakan mikir. Gitu. Jalan saja dengan Tuhan. Kadang-kadang perlu nekat, gitu, perlu yang berani. Bahkan mungkin kalau kau yakin itu Tuhan, jalan saja. Engkau harus punya percaya yang utuh, bulat dan solid. Lalu setelah itu kita harus minta yang namanya apa tuh saudara? Anugerah menyelesaikan atau menemukan yang ilahi. Ya. Ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan apa? Menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Yang difirmankan Tuhan, yang mereka terima lewat malaikat Tuhan, karena mereka percaya, mereka melangkah dan berangkat ke Bethlehem, akhirnya mereka menemukan Maria, Yusuf dan bayi Yesus. Tapi seringkali saat kita menerima rema yang dari Tuhan, engkau mengerti menangkap yang dari Tuhan. Lalu engkau percaya, ya toh, engkau mulai berjalan, engkau lupa. Kenapa? Lupa arah. Kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan? Ke kirikah atau ke kanan? Kenapa? Sampean lupa. Gembala ini tidak lupa.
Begitu mereka percaya kepada Tuhan, mereka tetap memandang kepada Tuhan. Lalu apa? Bintang yang mengantarkan mereka. Kan ditulis di firman Tuhan. Yaitu ada bintang yang akan menunjukkan jalan mereka. Saudara, di tengah-tengah engkau setelah menerima rema dari Tuhan. Dan engkau percaya engkau mempunyai anugerah menyelesaikannya. Engkau butuh Roh Kudus untuk menuntunmu di setiap langkah sampai kita bisa selesaikan tugas dan bagian kita. Ada bintang yang menuntun, ada Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Itu yang kadang-kadang kita tidak aktifkan. Sehingga saat engkau menerima dari Tuhan, meskipun engkau percaya, tidak banyak orang bisa menyelesaikan apa yang mereka dengar dan difirmankan oleh Tuhan. Kenapa? Mereka merasa mereka bisa. Saudara, saat Tuhan berkata, ambil yang namanya ketenangan. Dalam ucapan syukur engkau akan menerima janji Tuhan. Saya happy, saudara. Kenapa? Biasanya kalau kita pergi-pergi misi seperti ini, kemurahan Tuhan itu mengalir begitu deras. Tapi yang kali ini, pergi saja heboh. Ya toh, saudara tahu, waktu mau tur itu belum lunas turnya. Masih kurang uang kira-kira sekitar 270 juta. Saya berdoa, Tuhan ini piye caranya, dalam sekejap saya harus mendapatkan uang dari mana. Tapi toh akhirnya selesai juga. Lalu saat kami berangkat, belum sampai Israel Tuhan. Belum sampai Israel. Kami ini transit di Dubai. Atau karena agak lama. Atau jadi setelah transit Dubai kami harus keluar untuk city tour ceritanya. Belum sampai Israel. Baru sampai Dubai. Atau sudah sulit. Tour guide-nya terlalu baik. Atau dia cepat-cepat keluar. Saya akan mempersiapkan city tour kita. Oke. Jadi dia ini langsung keluar, saudara. Lah di Dubai itu kalau sudah keluar enggak bisa masuk. Seperti angin dalam ban mobil, saudara ya. Lewat pentil. Kalau udara sudah masuk enggak bisa keluar, saudara ya toh? Sudah keluar enggak bisa masuk lagi. Lah kita ini kan dari Indonesia. Saudara, sistem imigrasi Indonesia itu masih agak kacau. Nah, tapi kita berdoa Tuhan memperbaiki. Tapi kacau balau ada baiknya. Ya, kalau di sana itu kan serba canggih. Semua sudah pakai auto gate. Jadi paspor tinggal di scan, terbuka kita lewat. Lah di Indonesia itu kan paspornya macam-macam. Ada yang bisa, ada yang enggak bisa. Lah kalau enggak bisa kan berarti harus pindah tempat. Dilakukan secara manual. Lalu ada lagi, saya enggak tahu mungkin pas foto posisinya enggak sama atau bagaimana. Jadi menurut mereka wajah yang di foto paspor dengan orang aslinya berbeda. Saya ngucap syukur foto saya sama saya mukanya sama, saudara. Enggak sulit. Lalu ada tiba-tiba saya sudah selesai, saya mulai ngitung. 1, 2, kan guide lokal yang Indonesianya sudah keluar, saudara ya, dengan beberapa orang yang sudah selesai. Saya tunggu, ada 1 orang. Tidak keluar-keluar. Lalu suami istri berangkat, tanya, istri saya mana? Ya empuh, enggak tahu, di mana? Cari. Lalu Kaleb cari, di mana? Ternyata ketahan. Ketahan karena apa? Wajahnya, fotonya tidak sama dengan orangnya menurut mereka. Menurut saya sama aja sih sebetulnya. Mungkin karena saya kenal, itu yang pertama. Lalu tiba-tiba sudah keluar semua, puji Tuhan. Ya toh? Mau berangkat, orang yang sama tanya, tas saya di mana? Ya enggak tahu toh ya. Kan ya masing-masing membawa tas masing-masing. Ya toh? Saudara tahu tas saya hilang. Panik gak? Ya panik lah, masa enggak. Kata media sosial, enggak, saya diem. Lah terus piye? Saya coba cari. Lalu Kaleb menemani masuk ke dalam, harusnya enggak boleh masuk. Dengan bahasa Inggris yang terbatas, pokoknya menjelaskan. Tas saya hilang. Gitu. Di mana? Enggak tahu. Jadi akhirnya gini, mungkin di kamar mandi. Kamar mandi yang mana? Saudara, Dubai itu besar. Menurut saya itu anugerah. Bisa menemukan kamar mandi yang pertama tadi yang kita pertama begitu turun. Lama banget. Kita tuh harusnya transit 9 jam. Nunggu tas hilang tuh lama. Duduk salah, berdiri salah, belum sampai Israel loh saudara. Baru transit. Lalu tiba-tiba saya berdoa, Tuhan, perjalanan suruh tenang. Ya wes lah, tak belajar tenang. Dan aku percaya saat kita ngucap syukur, maka kita akan terima janji Tuhan. Saya ngomongi diri saya berulang-ulang saudara. Lalu saya berdoa, pokoknya Tuhan, aku tidak mau panik. Pasti ketemu dalam nama Yesus. Saya cuma diam. Tapi saya juga jengkel. Ki piye toh?
Ikut tur kok ditinggal. Bukan salah tour guide-nya saudara. Dia harus mempersiapkan tur kami, city tour yang di Dubai. Jadi ada tugasnya. Jadi tidak bisa menemani. Jadi kan akhirnya saya yang menemani. Jadi belum mulai tur, saya ini sudah merangkap hamba Tuhan, merangkap tour leader. Ya toh, sekalian menjaga kawanan seperti gembala. Ya toh, gembala tadi loh dilarang panik, harus punya ketenangan ya. Nggak lama kemudian tas ketemu, puji Tuhan, ya toh, happy, mulailah tur. Begitu kita mau masuk lagi untuk terbang ke Tel Aviv, ada yang sakit. Saya berharap pikiran saya loh ya, wah ini sudah city tour, masih ada waktu banyak nih bisa jalan-jalan. Nggak jalan-jalan saudara, saya pikir yang lainnya wes lah kalian masuk gate terlebih dahulu saja. Atau biar saya belakangan, atau menemani ini supaya bisa kalau bisa dapat kursi roda atau diantar karena jalannya jauh. Bukan jauh banget pokoknya. Kasihan kalau harus berjalan. Ya sudah saya menunggu akhirnya. Lama mau minta kursi roda aja saudara. Di Dubai ngantri banget sekitar 20 menit setengah jam Bu. Wes gak apa-apa saya tungguin. Saya cuma berdoa Tuhan tolong kasihani. Iki piye? Belum apa-apa sudah ada yang sakit. Ya toh. Buat saya itu antara deg-degan antara takut saudara ya. Begitu saya antarkan saya kaget loh. Ternyata kok orang Windu gak ada yang masuk saudara. Semuanya menunggu bersama-sama. Terima kasih loh ya yang sudah nungguin saya. Yang sudah menunggu kami. Lalu selesai kami masuk. Dalam perjalanan yang masih 4 jam lagi saya berdoa Tuhan. Kalau gini caranya. Ada yang sakit lalu harus bagaimana? Saya memikirkan piye carane. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba tidak bisa mengikuti perjalanan. Lalu akhirnya kami sampai di Israel. Saudara begitu saya sampai di Israel. Dalam 2-3 hari pertama. Itu cobaannya banyak banget. Yang sakit masih sakit. Ada yang marah. Saya tidak tahu persis marahnya kenapa. Minta pulang. Lah kalau misalnya dari sini cuma ke Gatsu naik angkot. Saudaranya gampang. Lah ini dari Israel, dari Tiberias minta pulang. Piye carane? Yang enggak enak badan juga minta pulang. Saya lebih pusing. Urusannya lebih ribet dari penerbangan, dari kesehatan, mesti PCR apa segala macam. Tapi saya berusaha diam. Saya mengeluarkan kata-kata positif dari mulut saya. Tenang Lani, tenang. Bukan cuma itu. Tiba-tiba dapat kabar dari Indonesia. Ci, ini kok Oma enggak bangun-bangun ya. Mami saya tiba-tiba drop. Tidur dan tidak bangun saudara. Saya sampai ngomong Tuhan. Apa mamiku mau bawa pulang toh? Saya baru ceritain mbak saya bilang gini, nangis. Lah kamu kok nangis kenapa mbak? Kan yang mesti nangis saya, betul enggak? Saya anaknya, kamu kan mbaknya gitu kan. Saya takut Bu. Takut kalau ibu mati maksudnya. Iya karena ibu enggak mau bangun. Ternyata saturasi oksigennya drop. Jadi tidur terus mami saya. Lalu tiba-tiba ada seorang saudara yang menolong saya. Setiap hari dia datang ke rumah. Mengganti perban mami kan ada luka yang baru. Dikasih oksigen, Ci sudah tak kasih oksigen. Sekarang Oma sudah melek, puji Tuhan. Saudara, rasanya kepengen nangis. Tuhan, ternyata sebuah kata tenang, menakutkan. Betul gak? Tenang menakutkan, itu belum yang lain loh. Setia, tekun, rendah hati, hineni, saudara. Kalau tidak dengan Tuhan, menakutkan saudara. Lalu di sana saya harus menguasai diri, saya minta tolong dari Nowo. Wok, tolong liatin mak gua Wok. Gitu. Coba dicek, oh enggak apa-apa Cik, sudah oke. Gitu. Enggak mau makan. Pikiran lah saudara. Saya cuma 2 bersaudara, saya sama adik saya dua-duanya ke Israel. Kami tinggal orang tua, meskipun saya sudah pesan kepada sejuta umat. Atau ada yang bertugas hari ini doling, pokoknya di rumah setiap hari. Ada yang khusus pesankan makanan buat mereka. Ada yang khusus merawat semuanya obat-obatan segala macam yang mereka butuhkan, perlukan. Saya sudah lengkapi semuanya. Tapi tetap yang namanya ketenangan itu. Kalau tidak dengan Tuhan tidak bisa. Bayangkan saudara. Itu baru sebagian. Lalu saya ketemu dengan tour guide yang baik. Tenang. Sangat tenang. Mungkin sesuai tema. Gitu. Saking tenangnya. Sampai bahkan suaranya pun pelan. Saya ini kebiasaan suara kan keras. Gitu. Baik banget. Bapak ibu saudara, mari kita pergi. Yang keras suaranya. Bu, suara saya cuma sampai di sini.
Kalau saudara ngajak, gitu, ayo cepat kan gitu ya kalau tur ya biasa ya. Ayo Bapak Ibu, sudah, ayo kita naik ke bis. Kapan dengarnya saya yang bilang, Bapak, Ibu, ayo cepat. Terlalu lembut saudara. Jadi pada akhirnya terus gini, sampai di sana turnya kok nggak sesuai list ya. Atau saya harus tenang kembali dan mengatakan, tenanglah nih, semua dalam kendali. Kebayang enggak? Namanya ketenangan dalam ucapan syukur. Tante Yun kayaknya mungkin harus ke belakang dulu. Ya, dalam ucapan syukur, engkau akan menerima janji Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, terimanya kapan janjinya Tuhan? Karena apa? Tegang, kesel, jengkel. Saya harus belajar menata hati, mengendalikan pikiran dan perasaan saya. Yaitu konsentrasi. Setiap hari saya harus menyiapkan firman untuk tempat-tempat yang akan dikunjungi. Harus ambil sesuatu. Tapi di lain sisi harus banyak yang diurus. Yang bukan cuma yang di Israel, yang di Indonesia. Menjaga kawanan ternak. Masalahnya tidak malam. Siang dan malam. Belum nanti makanannya enak enggak. Ada yang suka, ada yang enggak suka saudara. Rasanya perjalanan kali ini kok repot banget ya Tuhan ya. Tapi itu latihan untuk menjadi tenang. Tapi saudara tahu kalau dengan Tuhan endingnya akan baik. Lulus enggak? Puji Tuhan lulus. Buat saya saat itu bilang saya ngomong Tuhan ini gimana? Lulus kata Tuhan. Cukup. Yang penting lulus. Lolos pun tak apa saudara. Yang penting lolos. Ya toh. Tapi Tuhan berkata ini tenang dulu. Kalau kita tidak punya ketenangan. Engkau tidak akan bisa menangkap yang ilahi. Engkau tidak bisa melihat. Engkau tidak bisa mendengar. Engkau tidak bisa mengerti. Engkau tidak bisa percaya. Dan engkau tidak bisa menyelesaikan. Tapi Tuhan katakan saat engkau tenang dan sederhana. Saudara kalau engkau lihat kehidupan Pak Yusak almarhum ya. Ruwet apa sederhana? Sederhana. Cara pengenalannya akan Tuhan sederhana. Dia punya percaya yang bulat sederhana. Saudara suka lihat film, saya tuh suka lihat film agen rahasia. Atau CIA, KGB gitu-gitu. Lalu sekarang kan maksudnya film yang soal gitu-gitu kan makin lama makin hebat. Persenjataannya sampai yang bisa dipantau oleh yang namanya satelit dengan alat komunikasi yang canggih. Tapi saya pernah lihat satu film. Saat semua yang canggih tadi tidak bisa berfungsi. Si agen ini bingung. Lewat satelit bisa dilacak. Lewat mana-mana bisa dilacak. Bisa dicari hari-hari ini kan komputer pintar banget. Bisa ngehack, bisa apa, pintar. Lalu yang dilakukan apa? Dia kembali kepada hal yang sederhana. Apa? Mesin ketik manual. Dia berhasil mengirimkan pesan rahasia lewat mesin ketik manual. Dikirim via pos. Kadang-kadang saking canggihnya kita tuh lupa cara sederhana. Saat yang canggih tidak berfungsi loh, kok butuh yang sederhana. Siapa yang kepikir? Pasti orang enggak kepikir. Rahasia sebuah negara diketik pakai mesin ketik biasa, manual, dikirim pakai pos. Biasanya kan pakai internet, ya, dari dunia maya teknologi. Tapi hari itu dia kirim dengan manual. Kadang-kadang kalau semua yang otomatis tidak jalan, saudara, engkau butuh cari yang manual. Yuk balik ke dasar. Percaya sederhana. Ya, engkau hanya perlu apa? Sederhana. Dan tenang. Ini baru seri yang pertama. Masih ada seri selanjutnya. Tergantung kemurahan Tuhan dan amal ibadah kita. Kapan saya akan sharing selanjutnya saudara ya. Tapi yang hari ini engkau harus ingat. Engkau butuh ketenangan dengan stamina yang kuat. Dengan waspada. Engkau perlu anugerah untuk melihat yang ilahi. Mendengarkan apa kata Tuhan. Dan mengerti apa yang dikatakan roh Tuhan. Engkau butuh hati yang percaya bulat. Supaya apa? Kita punya anugerah untuk menyelesaikan. Baru satu bagian saudara. Kalau kemarin yang di Sion to the top. Ceritanya mirip-mirip. Tapi dengan bagian yang berbeda.
Ya, dengan bagiannya berbeda. Saya juga berdoa bagian pilar seperti apa. Ini yang pertama. Sudah ingat lagi? Atau engkau harus punya ketenangan, stamina yang kuat dan waspada. Engkau harus punya anugerah untuk melihat yang ilahi. Mendengar, punya kecerdasan yang ilahi untuk mendengar dan mengerti apa yang Tuhan katakan. Percaya dengan hati yang bulat. Dan minta anugerah untuk bisa menyelesaikan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Amin. Mari bangkit berdiri.